Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama naikkan pujian, penyembahan, sebab Tuhan baik dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup. Kami boleh melewati bersama-Mu. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati setiap berkat-berkat-Mu, kebaikan, kemurahan, terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Dan kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama, menikmati firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan kami, menjadi terang bagi kami. Waktu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah, sebab Yesus Engkau yang terbaik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Selalu pujimu, menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi-Mu, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kau yang terbaik dalam hidup kami, Kau yang termanis bagi jiwa kami. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur,
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Allah baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya, haleluya, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Tunjukkan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, sampai hari ini Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Lalu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami Tuhan, mengendalikan seluruh langkah hidup kami. Sebab tuntunan-Mu tak pernah salah, pimpinan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Syukur bagimu. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mempedulikan hidup kami, Kau yang perhatikan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahwa kami terus berharap hanya kepada-Mu, percaya hanya kepada-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman, yang memampukan kami mengasihi-Mu lebih dari apapun, lebih dari siapapun, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Kau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Lakukan firman-Mu yang siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biarlah Kau dapat di hati kami, hati yang mengasihi-Mu. Dengan bukti kami mentaati seluruh firman, hidup selaras dengan perkataan-perkataan firman. Dengan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, memahami dan percaya firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Dan perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Biarlah pujian kami menjadi ungkapan hati kami. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang tiada taranya. Sebab biar terus hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, menyenangkan, menyukakan hati. Untuk pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Ros. Pagi, Pingan. Pagi, Pingan. Bersyukur kita masih bisa bangun hari ini. Masih bisa renungan sama-sama. Nah, renungan harian kita hari ini diambil dari Bilangan 34. Perikopnya tentang batas-batas tanah Kanaan. Saya bacakan ini. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke Sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah Laut Besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari Laut Besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin.
Itulah negerimu menurut batas-batas sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut kelompok mereka dan suku Bani Gad menurut kelompok mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eliezer dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun, dari suku Bani Simeon Samuel bin Amihud, dari suku Benyamin Elidad bin Kislon, dari suku Bani Dan seorang pemimpin Buki bin Yogli, dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye seorang pemimpin Haniel bin Ephod, dan dari suku Bani Efraim seorang pemimpin Kemuel bin Siftan, dari suku Bani Zebulon seorang pemimpin Elisafan bin Barnah, dari suku Bani Isakar seorang pemimpin Paltiel bin Azan, dari suku Bani Asia seorang pemimpin Ahihud bin Selomi, dari suku Bani Naftali seorang pemimpin Pedal bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Amin. Nah, hari ini tentang pembagian tanah perjanjian. Jadi dari ketika orang Israel sudah selesai menjalani perjalanan mereka di padang gurun, mengalami segala macam, akhirnya mereka tiba di seberang Sungai Yordan, mau nyebrang, mau memasuki tanah perjanjian. Dari yang kita baca tadi, sampai batas-batas tanah pun Tuhan sudah menetapkannya ya. Jadi yang bisa kita pelajari, Tuhan itu apa ya, sungguh-sungguh terperinci. Juga Tuhan itu sangat setia. Walaupun perjalanan yang 40 tahun, banyak kita lihat Israel memberontak beberapa kali, tapi Tuhan tetap setia menggenapi janjinya. Yang saya dapat dari bacaan ini, kita harus belajar juga setia. Tuhan itu sudah menetapkan peraturan-peraturan, juga apa yang bisa boleh kita lakukan dan tidak. Semuanya sudah Tuhan tulis untuk kita di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi bagian kita harusnya tetap setia sampai kita menerima janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian kita, tanah kekal. Bagian kita setia selalu melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita, tangannya selalu memegang kita. Walaupun sulit, walaupun banyak persoalan, tapi kita mau tetap pegang firman Tuhan, setia sampai perjalanan kita berakhir dan memasuki tanah perjanjian kita masing-masing. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu sudah menetapkan bagian milik pusaka bagi kita, dan ada batasan-batasan yang mengingatkan kita untuk kita tidak serakah,
mengambil lebih daripada batas hak yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tentu kalau kita baca di beberapa pasal sebelumnya, keadilan Tuhan juga dinyatakan, karena ketika membuang undi ada pesan Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita baca, bagi suku yang besar jumlahnya, mereka akan mendapatkan juga luas tanah yang lebih. Jadi Tuhan itu menetapkan batasan-batasan sesuai dengan kapasitas kita. Artinya ini bukan bicara tentang nasib, bukan tentang predestinasi, tapi ada kapasitas yang memang kita siapkan dan Tuhan menyediakan sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan. Tapi tentu sekali lagi bicara tentang batasan-batasan, ada hal-hal yang memang itu bukan hak kita dan itu bukan eh, bagian kita, ya sudah, belajarlah bersyukur. Bahkan kalau kita pernah baca ayat di kitab Amsal, kita nggak boleh menggeser patok tanah, karena itu sebuah kekejian bagi Tuhan. Artinya bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang memang kita kerjakan, jangan melampaui dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi seperti apa yang diajar kepada kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ada batas-batas yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan. Nah, tentu tadi di antara titik-titik batas itu ada satu nama yang disebut, yaitu Kades Barnea. Dan itu mengingatkan kita lagi, berarti sebenarnya sekali lagi 40 tahun sebelumnya mereka itu sudah di batas tinggal masuk tanah perjanjian itu. Tapi sekali lagi beberapa hari ini kita bisa belajar dan diingatkan karena persungutan, karena kekhawatiran, karena ketakutan yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan, bersungut-sungut, akhirnya membuat mereka hidup berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Jadi mari terus kita belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel, percaya kepada Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb. Mereka realistis, bukan iman melompat dalam gelap, bukan iman yang lebay. Mereka realistis, mereka tahu ada bangsa enak, orang-orang raksasa, tapi mereka lebih percaya kepada janji Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata, kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, dan secara khusus pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari hormati dan hargai batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Jangan melampauinya dengan ambisi, jangan melampauinya dengan keserakahan, jangan melampauinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengajar kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, berpadanlah dengan apa yang ada. Dan sekali lagi, percayalah Tuhan itu adil. Seperti apa yang saya katakan tadi, bagi suku yang besar jumlahnya, Tuhan memberikan tanah yang lebih luas dibanding dengan suku yang jumlahnya kecil. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang batasan-batasan dan mengenai pembagian tanah Kanaan. Nah, sekali lagi itu bicara tentang keadilan Tuhan. Dan bangsa Israel juga diajar dengan kisah ini. Mereka tidak boleh iri satu dengan yang lain. Karena ada suku yang mendapatkan lebih besar, ada suku yang mendapatkan lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Makanya kalau beberapa hari ini kita belajar tentang Kaleb, itu contoh teladan yang harusnya kita ikuti, Yosua dan Kaleb. Tapi hari-hari ini saya sedang mengupas tentang Kaleb. Istri saya di Komsel juga kupas tentang Kaleb. Ciri-ciri orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati,
itu adalah orang yang selalu punya hati dengan respon benar. Yosua dan Kaleb nggak salah, tapi ketika mereka harus ikut menerima konsekuensi dari persungutan bangsa Israel di Kades Barnea, ketika 10 pengintai memberitakan kabar yang buruk, melemahkan iman bangsa Israel. Kaleb dan Yosua nggak terlibat, tapi mereka tetap respon benar ketika mereka harus ikut berputar-putar selama 40 tahun. Nggak ada satupun catatan di dalam firman Tuhan yang mengatakan akhirnya mereka marah-marah, mereka maki-maki bangsa Israel, mereka debat kusir, dan marah dengan 10 pengintai. Nggak ada catatan seperti itu. Bahkan mereka ikut menikmati dalam tanda kutip berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Terus yang kedua kita melihat bagaimana Kaleb nggak punya spirit iri dengan Yosua yang kemungkinan besar itu lebih muda dari dia. Karena kalau Bapak Ibu nanti kita baca di Yosua pasal 14, waktu mengintai itu Kaleb itu sudah umur 40 tahun. Nah, memang Yosua tidak ada catatan dia umur berapa, tapi beberapa kali disebut abdi Musa yang masih muda itu. Ya tentu di atas 20 tahun juga, karena Yosua udah masuk hitungan orang dewasa. Tapi tentu juga tidak setua Kaleb menurut saya. Nah, Kaleb nggak punya spirit iri hati ketika Yosua yang dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya bersyukurlah di Pelita juga tidak ada prinsip senior dan junior. Nah, kalau yang sekarang malah lebih heboh lagi. Ada Allah senior, ada Allah junior. Ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Nah, itu di dunia perteologian yang lagi gonjang-ganjing di dunia perteologian. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Yang pasti kita percaya Allah kita Tritunggal, Allah kita Esa, Allah kita Maha Besar. Nah, tapi kembali kepada Kaleb, orang spiritnya nggak punya iri hati. Terus bahkan Kaleb itu spiritnya mengutamakan orang lain. Kalau nanti kita baca di kitab Yosua, bagaimana setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, selama 5 tahun mereka berperang dan menduduki dan dibagi-bagi seperti perikop yang kita baca hari ini. Justru bagian Kaleb itu terakhir. Waktu dia umur 85 tahun, dia baru menghadap kepada Yosua untuk mendapatkan bagian miliknya. Dan kalau nanti Bapak Ibu baca di Yosua pasal 14, kan waktu umur 40 dia mengintai, terus ditambah 40 tahun mutar-mutar di padang gurun, sampai akhirnya masuk dan mulai mendapat bagian. Kaleb umur 85 tahun baru mau mulai berperang untuk merebut Hebron. Artinya Kaleb yang paling senior, Kaleb yang paling tua di antara orang-orang yang masuk ke tanah Kanaan, itu nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri. Aku paling senior, aku paling benar, aku harus duluan dapat. Enggak, dia paling terakhir dapatnya. Setelah semua aman, semua mendapat bagian, baru Kaleb datang kepada Yosua. Yosua ingat 45 tahun yang lalu Musa berjanji dari sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita belajar dari kisah-kisah perjalanan bangsa Israel. Dan sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini tentang batasan-batasan dan juga Kaleb, mari kita punyai sikap hati yang benar, yaitu bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan sesuai dengan kapasitas kita, jangan melewati batas, jangan iri dengan orang lain yang kelihatannya lebih berhasil. Apalagi kalau ada orang-orang yang tadinya kita muridkan, sekarang lebih hebat. Harusnya kita bersyukur dan malah bangga. Jadi mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar dengan ambisi,
dengan keserakahan. Tapi mari belajar sesuai batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ya kita bersyukur. Walaupun sekali lagi ini tidak bicara tentang nasib, karena yang menentukan luas, besar, batasan itu sebenarnya dari kita. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau untuk suku yang besar, maka undian yang diberikan itu undian yang lebih besar. Batas patok-patoknya lebih luas. Jadi, mari memperbesar kapasitas hidup kita, memperbesar wadah tampungan berkat kita dengan rajin bekerja, maka berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Dan untuk itu digenapi tentu mari kita hidup sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ros yang mengingatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa jangan melampaui batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal lain yang Bapak Ibu mau tambahkan. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Kami boleh belajar, mengerti bahwa Engkau selalu mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau jauh-jauh hari sudah mempersiapkan setiap apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin hari, semakin setia melayani Engkau, semakin setia kepadamu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, bersyukur untuk semua apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan Kau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau selalu menambahkan kapasitas kepada Ibu Ros Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan, tuntun dan pimpin semuanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan Denny dan Lucy yang rencana akan menjual tanahnya yang di kebun kopi Tuhan. Kau campur tangan Tuhan, Kau kirim pembeli yang cocok Tuhan untuk membeli tanahnya di kebun kopi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan rencana gereja di Bungo Tuhan yang akan membeli bidang tanah Tuhan. Juga campur tangan Bapak, karena kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa papanya Willy Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa pemulihan-Mu memulihkan kesehatannya Tuhan. Ya, lewat semuanya Tuhan, Willy, Tuhan, keluarganya pun boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, Kau berkati, berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden dan segala stafnya Tuhan. Juga berkati gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan hikmat pada mereka untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, ini maupun besok Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau urapi para pemimpin,
para hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Kau perlengkapi mereka Tuhan, setiap pelayanan mereka. Kau juga berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan hati yang rindu dan haus untuk mencari wajah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini ya Bapak, juga buat setiap firman yang kami dapat pada hari ini. Biar setiap kami Tuhan selalu mempunyai hati yang benar, respon yang benar Tuhan, dan juga iman yang benar ya Bapak. Sehingga kami Tuhan selalu percaya Tuhan, bahwa seperti Engkau menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api-Mu, Engkau juga selalu menuntun kami dari setiap persoalan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu memegang tangan kami. Kami mau hidup Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam setiap batas-batas yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu tidak ada yang abu-abu. Oleh sebab itu kami mau tegas Tuhan, dalam setiap apa yang boleh kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan. Ya kami katakan ya dan tidak kami katakan tidak. Tuhan Kau tuntun kami selalu untuk bisa Tuhan mempunyai hati yang peka mendengarkan suara-Mu. Sehingga kami tidak salah melangkah Tuhan, sehingga kami tidak mendukakan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap anggota Koram Deo Tuhan, yang mengikuti Koram Deo hari ini ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, kami selalu merenungkan dan mengingat firman-Mu, dan berkat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.